Perkembangan teknologi informasi saat ini di tanah air mengalami perubahan di berbagai sektor, terutama di media penyiaran, khususnya pertelevisian. Siaran televisi yang sebelumnya menggunakan sistem analog, beberapa tahun lalu sudah migrasi ke teknologi TV digital. Perubahan ini membawa dampak yang sangat signifikan, terutama pada kualitas gambar dan suara yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem analog. TVRI Kalimantan Barat sebagai salah satu lembaga penyiaran publik juga mengalami perubahan di berbagai sektor. Selain di Kota Pontianak, satuan transmisi daerah yang mempunyai fungsi menyiarkan lebih luas program-program siaran televisi nasional. Di Kota Ketapang, TVRI saat ini sudah dapat ditonton yang bersiaran 4 kanal. Yang pertama, TVRI Kalimantan Barat, TVRI Nasional, TVRI World, dan TVRI Sport. Tidak hanya di Kota Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, transmisi TVRI juga sudah ada di Kayong Utara. Namun, sejak dengan migrasi siaran TV analog ke TV digital, satuan transmisi di Sukadana ini mulai direhab dan masih dalam tahap pembangunan melalui proyek DBS, Digital Broadcasting System, di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nantinya, masyarakat Sukadana dan sekitarnya dapat menonton TVRI sebagaimana di ibu kota lainnya di daerah Kalimantan Barat. Di Kabupaten Ketapang, satuan transmisi TVRI selain 2 satuan kerja tadi, juga masih memiliki satu pemancar lainnya, yaitu di Kecamatan Kendawangan. Memang saat ini, seperti kita ketahui bahwa satuan transmisi ini telah lama tidak beroperasi. Nah, kita akan mendengarkan apa sih penyebabnya hingga TVRI di Kendawangan tidak dapat diterima. Kebakaran itu
Kejadiannya jam 12 malam. Itu tahun 2011, bulannya saya lupa. Terbakar kejadian jam 12 malam. Kami dikasih tahu waktu itu, kami naik bersama rame-rame dengan masyarakat, tapi apinya udah menjadi-jadi, udah besar. Akhirnya terbakar habis, semua ludes gitu lah. Termasuk ruang pemancarnya. Reaksi kita itu pada waktu mendengar kebakaran, kita agak panik lah kan. Agak panik, apalagi kita ini jauh dari perkampungan, minta pertolongan dari masyarakat pun agak jauh gitu. Apalagi kejadian kebakarannya itu jam 12 malam. Nah, dan untuk peralatan kita waktu memadamkan api pun tidak ada. Dalam tanda kutip, bukan juga tidak ada. Robin kita untuk itu rusak. Jadi kita tidak bisa gitu Pak. Kejadian kebakaran itu genset dulu Pak. Ada juga susulan petir kelanjutan kedua. Itu mungkin kena petir Pak. Mungkin Pak di ruang genset itu panel box kita kan kena. Waktu petir pertama itu udah dimatikan. Takut pemancar dimatikan, genset pun mati. Gitu. Sebelumnya hidup. Waktu mereka mendengar petir pertama langsung dimatikan pemancar dan genset pun dimatikan. Itu ada petir kedua lagi mungkin kena. Itu Wah. Itu plafon ini kan ada lubang tuh untuk kita naik ke atas plafon. Jadi asap udah gumpal. Jadi dia sawan apa gitu kan. Mereka keluar lihat uang genset udah kebakaran. Udah mati-matian mau memutuskan L ini. Itu mereka mau nyiram pun pakai ember kayak gitu, api dah besar. Jadi agak rumit gitu Wah. Kalau tidak salah ada ngasih tahu masyarakat tuh, banyak masyarakat mati, cuma apa daya lah, nggak bisa kita memadamkan api kayak gitu dah. Dilihat dari kondisi dan letak aset yang merupakan barang milik negara, membutuhkan perhatian secara khusus karena letaknya yang lumayan jauh dari pemukiman dan sekelilingnya juga masih berupa kawasan hutan. Oleh karena itu, dituntut juga usaha dan upaya untuk memonitornya dari pihak internal TVRI dan bahkan masyarakat sekitar. Karena jika dinilai aset yang ada di sini cukup banyak, berupa rumah, bangunan kantor, dan bangunan menara televisi, akses jalan, serta rumah dinas tempat tinggal.
Aset yang masih ada sekarang rumah dinas 2, beserta sertifikat, tanahnya sertifikat. Atau tower dan bangunan bekas terbakar ini udah sertifikat juga, terpisah dari yang rumah dinas gitu. Kurang lebih 50 kali 50 keliling pagar, beserta jalannya sampai turun ke bawah jalan provinsi itu termasuk dalam sertifikat atas nama TPRI Kendawangan. Gitu. Lokasi ini, pemancar Satuan Transmisi Kendawangan ini kan aset negara. Saya harapkan masyarakat Kendawangan juga bisa turut berpartisipasi memperhatikan, menjaga aset negara ini. Karena ada rencana, ini sudah masuk dalam rencana Kominfo untuk diaktifkan kembali dalam program DBS. Nah, cuman dari Kominfo kapan akan pengerjaannya kita juga masih belum pasti. Cuman ini sudah masuk dalam perencanaan untuk DBS nanti. Kami selaku masyarakat itu sangat peduli sekali dengan aset kampung kami. Karena apa? Kami sangat cinta dengan lingkungan kami, lingkungan yang sehat, lingkungan yang harmonis. Bahkan lingkungan kami ini tentunya ekosistem yang ada di sini, aset yang ada di sini tentunya menjadi tanggung jawab kami semua. Kami bisa bekerja sama dengan pemerintah, dengan sebuah usaha lokal ataupun pribadi. Apalagi yang bersangkut dengan punya aset pemerintah. Itu kami sangat peduli. Karena apa? Pemerintah juga memberikan manfaat kepada kami. Maka kami pun memberikan imbal balik yang baik kepada masyarakat. Apalagi di sini mengenai masalah aset pemerintah tentang tower TVRI yang ada di tempat kami. Itu sangat memberi manfaat yang baik. Apalagi waktu itu di sini masih aktif. Nah, dengan keaktifan beliau kami pun merasa tersentuh, kami merasa menjadi istimewa daerah kami dengan adanya tower TVRI yang ada di daerah kami. Itu waktu itu. Sehingga pada saat ini, walaupun di situ sudah tidak operasi dengan baik, sudah tidak beroperasi, kami tetap peduli dengan aset-aset tower TVRI yang ada di daerah kami ini. Karena ini menjadi tanggung jawab kami bersama masyarakat, karena kami cinta sebuah lingkungan yang sehat, lingkungan yang jauh dari keburukan pengaruh budaya dan lain sebagainya. Tapi kami cinta dengan kebudayaan yang baik, aset yang baik, masyarakat yang baik, sehingga masyarakat kami menjadikan masyarakat yang rukun, harmonis, sejahtera. Bahkan kami cinta dengan kedamaian, ketenangan, jauh dari penyakit-penyakit masyarakat. Apalagi yang namanya pencurian aset, baik itu punya masyarakat, punya negara, maupun punya swasta. Kami akan peduli menjaga semua itu apabila hal itu kami di sini mengetahui hal-hal negatif yang akan terjadi. Kita minta penambahlah masyarakat lokal ini yang bisa untuk ikut partisipasi menjaga, ikut jadi karyawan TPRI ini kan. Lebih enak lagi, dari luar pun oke lah. 1 atau 2 dari luar, tambah orang lokal lah lagi gitu lah, untuk menjaga. Cuma tantangan kita tuh binatang, masih banyak binatang buas seperti beruang, babi, itu kan masih garang-garang, babi hutan. Apalagi babi beranak itu. Kalau kita ketemu, dikirainnya kita mengejar anaknya itu, habis kita dikejarnya. Karena saya pernah sekali dikejarnya itu, masuk hutan saya itu. Kalau tidak masuk hutan kita kalah. Apalagi beruang, pernah juga itu di pertengahan jalan gitu, pernah ketemu beruang juga. Terpaksa saya turun lagi ke bawah. Kena beruang itu, nggak berani lanjutkan perjalanan. Karena pas dia lagi duduk pas di jalan itu, nggak berani kita naik. Harapan saya, terutama kepada petugas yang masih berada di Kendawangan, untuk menjaga aset kita, agar bisa lebih merawat, agar tidak terkesan seperti ada pembiaran. Jadi ada yang menjaga aset kita, karena bagaimanapun ini kan aset negara. Aset negara itu adalah milik kita bersama. Nah, gitu. Jadi begitu juga untuk masyarakat Kendawangan. Saya harapkan itu juga untuk partisipasinya, membantu untuk mengawasi, kemudian menjaga aset kita. Karena barang milik negara juga ada milik masyarakat juga, bukan hanya milik TPRI, tapi milik masyarakat juga.
saat ini, kondisi aset, terutama di lingkungan kantor yang berada di atas bukit, secara berkala dilakukan pengecekan atau perawatan agar lingkungannya tetap terjaga. Selain itu, kondisi bangunan menara televisi di sini masih dalam keadaan cukup baik. Hanya saja, karena tidak ada operasional siaran, tower ini tidak dapat berfungsi. Namun, jika ada pihak eksternal yang ingin bekerja sama dengan TVRI, dalam pemanfaatannya perlu dikoordinasikan dengan pihak pemilik, yaitu negara, melalui TVRI. Untuk di Kecamatan Kendawangan, khususnya masyarakat Sungai Gayam, mengharapkan siaran TVRI sebaiknya diaktifkan kembali, karena dinilai dapat menjadi referensi penontonnya melalui program-program yang disiarkan. Selain itu, masyarakat juga berpendapat bahwa sesuai perkembangan teknologi saat ini, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Kalimantan Barat juga harus melihat peluang untuk ekspansi pemenuhan siaran di berbagai platform digital yang diminati anak-anak muda, sehingga setiap kalangan dapat terjangkau oleh siaran TVRI Kalimantan Barat. Harapan dari masyarakat di Kendawangan ini supaya transmisi Kendawangan diaktifkan kembali. Karena mereka membutuhkan informasi, kemudian acara-acara yang mengangkat potensi daerah, mengangkat potensi masyarakat di Kalbar bisa terekspos gitu. Apalagi masyarakat yang tua suka nonton wayang, gitu kan. Nah, nggak ada TVRI susah katanya. Kalau harapan kami mengenai masalah siaran digital TVRI itu sangat baik. Bagi kami baik karena kami bisa melihat TV swasta, TV lokal, yang mana itu juga akan memposting pengembangan ekonomi yang ada di daerah kami, budaya dan lain sebagainya, tradisi dan lain sebagainya, itu akan disiarkan melalui TVRI digital tersebut. Nah, jadi itu sangat bermanfaat, Pak. Kami sangat mendukung, semoga itu segera cepat dibaguskan kembali, agar siaran tersebut bisa secepatnya kita nikmati, kita beri manfaat untuk masyarakat kita. Sekarang di Kendawangan kan TVRI-nya sudah ada masalah, kendala itu kebakaran. Nah, mungkin masyarakat sekarang sudah jarang menonton TVRI, jadi kurang mengetahui dengan TVRI. Nah, TVRI jika kembali dibangun di Kendawangan ini, mungkin masyarakat Kendawangan akan
mengetahui lebih banyak informasi-informasi dari siaran TVRI ini. Saya lebih seringnya pakai handphone sih, pakai HP, nonton live streaming. Jadi kalau buat sekarang sih TVRI lebih ditingkatkan lagi informasi-informasi dan siaran langsungnya. Ya, harapan masyarakat khususnya daerah Kendawangan ya, ingin minta bangun kembali Pak. Karena TVRI ini sangat mendukung khususnya di bidang pendidikan, pertanian, perkebunan, itu sangat mendukung. Harapan kami masyarakat Kendawangan, tolong minta bangun kembali. Dengan adanya TVRI sangat membantu memotivasi masyarakat Kendawangan, Pak. Sekarang ini kan ada 4 channel. Mungkin dengan adanya dibangun ini bisa bertambah lagi lah harapan kami di Kendawangan ini. Saat ini, Satuan Kerja TVRI Kalimantan Barat menyatakan sudah melakukan inventaris barang yang mempunyai KIB atau Kartu Inventaris Barang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi serta status barang milik negara tersebut. Kemudian, jika ada konsep pengembangan dan pemanfaatannya melalui kerjasama non-siaran, maka dari aset tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Semoga kedepannya dengan perubahan dan kemajuan sistem penyiaran saat ini, TVRI dapat menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok negeri, sesuai slogannya, sebagai media pemersatu bangsa dan membawa misi terwujudnya TVRI sebagai media utama penggerak pemersatu bangsa. Saya, Etika Rohmah, pamit undur diri dan sampai jumpa.